Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesia Ananda Ratu Jawa dari Universitas Citra Bangsa. Pertama-tama yang terhormat, Tutor Bahasa Indonesia Bapak Bram Denafri dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang diberikan kepada kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan membaca materi yang saya paparkan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian yaitu dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Dampak yang kedua adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, pelambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional. Di kala pandemik, tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya. Dampak ketiga adalah pergeseran pola bisnis dan penetapan bisnis model yang tidak biasa, yaitu pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau ekonomi, yang mengakibatkan timbulnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Dampak yang keempat yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan aktivitas berkerumunan menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari.
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Nah, kebijakan pemerintah terhadap perekonomian yaitu yang pertama yaitu percepatan pengobatan. Pertama yang perlu dilakukan pemerintah ialah mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi dan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Yang kedua yaitu penurunan tarif listrik dan BBM. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya yaitu tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Yang ketiga yaitu pemberian BLT. Pemberian untuk menjaga daya beli masyarakat bahwa dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir yaitu jaga pasokan dan distribusi bahan pangan. Penyaluran BLT perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan. Di saat seperti ini, potensi panik buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Demikian ulasan mengenai dampak COVID-19. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Stay safe and stay healthy. Sekian dan terima kasih.